Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inilah kampungku, Kampung Keranggan, Kecamatan Setu. Yang di setiap pagi ditingkahi asap dapur, berbaur dengan aroma keripik singkong dan keripik pisang, yang menemaniku di pagi yang sejuk. Bau harum keripik itu terus terasa, meski aku kini sudah beranjak dewasa. Assalamualaikum. Mak, saya teh mau pergi dulu, itu ada urusan sama warga. Nanti ini kalau udah beres langsung ke koperasi, Pak. Bapak juga ya, diantar. Amin, Pak. Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Wira. Waduh. Wah, udah siap nih. Iya nih Kang. Gimana keripiknya? Lancar? Alhamdulillah Kang. Cuma stok singkongnya sudah agak susah ya. Oh iya Pak Hidayat, itulah masalahnya. Kan kita masih impor dari tetangga. Tapi nanti akan kita coba sama-sama cari solusinya. Baik Kang. Nanti kalau keripiknya sudah matang semua, langsung kirim ke koperasi ya. Supaya gampang kita distribusikan. Siap-siap, pasti ya Kang. Oke. Kalau gitu saya pamit dulu Pak Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Aya naon, Sep?
Ini Kang, dari tadi wifi-nya nggak bisa-bisa. Mungkin kuotanya habis kali ya Kang ya? Wah, masa sih? Ya Kang. Coba lihat. So Kang. Coba cek. Wah, alhamdulillah banget nih Kang. Coba. Ini kamu ngerjain apa nih, Sep? Ini loh Kang, kemarin teman mau suruh dikirimin keripik pisangnya, sampel produknya. Terus? Jadi nih, sebelum saya bawa barangnya, saya mau kirim dulu nih gambarnya lewat Facebook atau lewat email. Wah, bagus ya, bagus itu. Ini nih harusnya seperti ini nih. Wifi yang ada di desa ini, yang ada di kampung Keranggan ini, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk hal-hal seperti ini nih. Itu baru top. Buat kamu, Sep. Makasih Kang. Yaudah, saya jalan dulu ya. Oke Kang, makasih Kang wifi-nya udah dibenerin ya. Alah, cuma segitu aja. Sip lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Wira, tadi ada yang nyari. Saha? Benny. Oh, Beres? Beres. Kang Wira, Ya, saya sendiri. Benny, bisa bicara sebentar Kang? Kalau bisa 4 mata. Kenapa harus 4 mata? Penting atau rahasia? Rahasia dan penting. Oh, oke. Silakan. Coba Kang Wira bayangkan, jika di pinggir sungai Cisadane ini dibikin kafe. Terus sungai ini dibendung menjadi danau. Terus di atas sana dibangun villa-villa. Pasti luar biasa. Terus penduduk di sini bagaimana? Nah, itulah. Makanya saya ingin ketemu dengan Kang Wira ini. Supaya merayu penduduk untuk menjual tanah. Gitu ya? Kang Wira tenang saja. Saya tinggal bilang bos. Kang Wira pasti dapat kompensasi. Tapi, maaf tadi siapa namanya? Ben, Maaf Pak Benny, saya tidak tertarik. loh, apanya yang sulit Kang Wira? Uang tanah ini milik warga kan? Ya, memang tidak ada ruginya. Saya juga tidak punya hak. Tapi saya akan kehilangan banyak kalau wilayah ini berubah. Kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan masyarakatnya. Saya nggak bisa bayangkan kemana mereka akan pergi. Saya nggak kepikir akan seperti apa wilayah ini kalau dibangun rumah-rumah beton. Tidak ada lagi masyarakat yang ramah, yang murah senyum. Yang ada hanya masyarakat yang egois. Hanya untuk tersenyum saja, orang harus melihat apa yang dipakai. Menghormati sesama makhluk Tuhan. Orang harus melihat kendaraan apa yang digunakan. Saya tidak bisa bayangkan itu. Saya nggak ngerti yang Mas Wira bicara. Oh ya sudah, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa kita bahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, calik.
Kainan Wira. Begini Pak, kampung ini sudah mulai ada yang mengusik Pak. Kampung Keranggan sudah mulai tidak tenang. Wira, kamu ini teh bicara apa? Siang-siang begini, kamu ngomong ngaco. Saya bicara kampung kita Pak, saya bicara kampung Keranggan. Iya, tapi ada apa? Ada pihak yang ingin membeli kampung ini. Kalau satu persatu warga terbujuk oleh rayuannya, maka habislah keaslian kampung Keranggan ini. Kalau itu terjadi, Pak, habislah kedamaian di sini. Bapak bisa bayangkan, di sini akan dibangun tembok-tembok beton yang angkuh. Di sini akan berdiri mall dan hilir mudik manusia-manusia yang egois. Bukankah itu resiko sebuah perubahan? Katanya modernisasi. Ya, mesti begitu. Tidak, Pak. Modernisasi tidak harus meniadakan. Perubahan yang satu tidak boleh meruntuhkan peradaban yang sudah ada sebelumnya. Kita harus menjaga keasrian kampung Keranggan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Bukan saya, Pak. Tapi kita, seluruh warga kampung Keranggan harus menjaga tanah mereka. Kampung Keranggan ini sudah memberi banyak hal, Pak. Inilah saatnya kita harus menjaga kampung Keranggan. Apa kabar, Pak? Mudah-mudahan aja tuh Bapak bisa menjual tanahnya. Pak RW, soal pasokan singkong sama pisang, saya sudah bicarakan dengan Pak Camat. Ya, mudah-mudahan sih ada solusinya. Sebaiknya begitu, Kang. Lebih itu soalnya dari salah satunya penghasilan masyarakat di sini, Kang. Kalau proses serat karena bahan bakunya tidak mencukupi, saya cuma takut, Kang. Takut apa, Pak RW? Sebagian masyarakat sudah mulai tergoda. Tergoda? Tergoda apa? Menjual tanahnya, Kang. Aku lahir di sini, di kampung Keranggan, bersama air Cisadane yang mengalir deras. Tempat aku dulu mandi dan bermain sambil melepas tawa. Marawis adalah romantisme religiku, yang suaranya menemaniku di dapur. Menggoreng keripik singkong atau keripik pisang. Itulah hidup kami, menjual dari hasil bumi sendiri. Sementara di sudut lain, ada banyak pembangunan di sekeliling kampung Keranggan. Beton-beton angkuh yang katanya modernisasi. Seringkali aku merasa takut. Jangan-jangan pembangunan itu akan sampai di Keranggan. Padahal aku tidak bisa menolak perubahan. Aku juga tidak bisa menolak modernisasi. Karena kampung Keranggan ibarat setu yang berisi air dan menjadi sumber kehidupan. Maka aku harus berjuang mempertahankannya. Semoga sampai nanti kampung Keranggan ini masih bisa mencari ikan, masih bisa dipakai mandi,
dan masih bisa memberi kehidupan. Wira, perjuangan kita masih panjang. Iya, Pak. Perjuangan kita memang masih panjang. Zaman boleh bergerak, masa boleh berlalu, musim boleh berganti, tapi aku hanya ingin sepenggal keindahan ini tetap lestari.